Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimina wa maqalatil mutaharridin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghidh zalimin. Wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu puncak kedekatan diri kepada Tuhan bagi seorang hamba adalah cinta. Nah, persoalan ini adalah tentu memiliki argumen logis bahwa seluruh bentuk maupun nilai ritual ibadah manusia itu meniscayakan bertumpu pada keyakinan bahwa nilai ibadah itu semata-mata karena limpahan atau faid yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang berilmu atau yang cerdik. Nah, ketika prosesi ubudiyah telah dipahami seperti itu, maka langkah berikutnya adalah memahami bagaimana bentuk penyerahan diri seorang hamba dari segala bentuk dan nilai ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada posisi seperti ini seorang manusia harus sadar bahwa ia tidak hanya berkedudukan sebagai hamba abid dan Tuhan sebagai ma'bud. Akan tetapi manusia itu berkedudukan sebagai al-faqir dan Tuhan sebagai al-ghani. Nah, namun demikian manusia sebagai piranti dalam mengaplikasikan ritual tersebut misalnya tentu mengedepankan hujjah atau argumen burhan siqah yang kuat agar tentu nilai ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu hal yang bisa kita ungkapkan dalam persoalan ini adalah sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kira-kira artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan pula menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, berdasar ayat ini, maka tergambar dua kemungkinan, yaitu dua kemungkinan yang merupakan pilar utama. Nah, jadi dua kemungkinan yang menjadi pilar utama bentuk ibadah itu, sehingga mencapai posisi cinta. Yang pertama misalnya, penyerahan diri secara total dalam bentuk taubat. Dan yang kedua, penyerahan diri secara total dalam bentuk taharah. Nah, dan di ayat ini pula menggambarkan dua bentuk purifikasi, ya, purifikasi amal atau mungkin bahasa kerennya bisa kita sebut tazkiyah. Nah, yaitu ketika si hamba ingin mencapai derajat cinta, yaitu pertama, yaitu dengan jalan mengembalikan seluruh yang tidak sesuai oleh syara' kepada yang dipuji oleh syara'. Nah, tentu konsep ini disebut taubat. Nah, dan yang kedua,
yaitu mengembalikan segala sifat dan bentuk sesuatu kepada hakikatnya. Dengan kata lain, mengembalikan esensi pada eksistensinya. Nah, dengan demikian, pencapaian cinta seorang hamba adalah menggantungkan seluruh upaya maupun kehendaknya kepada Sang Maha Cinta. Nah, di saat itu, jadilah seorang hamba itu sebagai piranti dan Tuhan sebagai aktor utama. Nah, jika Anda bertanya misalnya, manakah misalnya dua ungkapan ini dari ungkapan para ahlu thariqah yang kemungkinan memenuhi syarat logis. Apakah berbeda keduanya ataupun sama keduanya ataupun kedua-duanya adalah bersinergi ataupun tidak bisa dibedakan. Misalnya, pertama ada ungkapan begini, ketika Tuhan berkata, "Kucipta segala sesuatu ya untuk mengenalku." Ya, itu kalau tidak salah begitu kalimatnya. Ya, mohon maaf kalau ya kalimatnya agak keliru. Nah, misalnya pertama begini, kucipta segala sesuatu untuk mengenalku. Nah, dan yang kedua, kucipta dariku untuk mengenalku. Nah, bisa mungkin kita menganalisa kedua istilah ini. Misalnya yang pertama, bahwa kucipta segala sesuatu untuk mengenalku itu memungkinkan mengisyaratkan sifat ketuhanan sebagai pencipta, yakni meniscayakan adanya sebab dan akibat. Nah, yang kedua, ungkapan yang kedua itu misalnya kucipta dariku untuk mengenalku. Nah, kata dariku, nah ini kita memungkinkan kita menganalisis seperti ini. Kata dariku itu mengisyaratkan sifat ketuhanan yang termanifestasi dalam segala bentuk ciptaannya. Dan mengenalku, pada kalimat itu adalah, pada ujung kalimat itu, mengisyaratkan bahwa segala bentuk ciptaan itu adalah menjadi sarana untuk kembali kepadanya. Nah, jika demikian, maka tugas kita adalah memahami sosok yang disifatkan kepadanya ya sebagai sifat ketuhanan. Apakah ia nabi ataukah sosok itu memiliki sifat kenabian? Yang pada gilirannya tugas kenabian itu memiliki mir'ah, cerminan atau tercermin padanya dalam diri mereka itu adalah tercermin padanya diri manusia suci. Para imam suci misalnya, kalau mungkin secara musalsal, secara berimamah, secara bersilsilah, secara bersanad, mungkin boleh juga kita sebut syekhul masyaikh, para syekhul masyaikh atau para syekh mursyid. Kalau kalangan Bugis itu dikenal istilah ipuang. Ya, kemungkinan itu. Ya, ipuang. Dan
tugas kita berikutnya ya tentunya adalah memandang seluruh efek-efek ciptaan atau alam semesta ini sebagai jalan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Yang kata lain dalam ayat itu digambarkan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Artinya, efek ciptaan atau alam semesta itu menjadi jalan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan dengan tentunya mengedepankan argumentasi akal atau burhan dan atau nilai huduri, nilai rasa cinta itu terwujud. Dan ternyata tentunya bahwa hakikat cinta adalah cinta hakiki. Nah, karena itu, bukankah cinta itu adalah puncak hakiki? Dan bukankah hakiki itu adalah puncak cinta? Nah, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.